Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan kembali menguraikan hadis-hadis seputar puasa yang kita nukilkan di dalam kitab Bulughul Maram pada pembahasan kitab Siyam. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa perkara dari dimulainya masuknya Ramadan, yaitu ditentukan dengan munculnya hilal dan juga dipersaksikan cukup satu orang, dan diantaranya dia harus berniat untuk melakukan puasa, dan niatnya itu dilakukan di malam hari yang akhir dari niatnya sebelum terbitnya fajar. Dan sebagai tambahan faedah, bolehnya seseorang itu atau syahnya seseorang itu dia berpuasa ketika dia di subuh harinya dalam keadaan junub dan dia belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar, maka tetap seseorang itu dia berpuasa. Artinya ketika dia junub ya, dan sudah adzan dikumandangkan menunjukkan waktunya sudah habis untuk sahur atau sudah masuk waktu fajar, tetapi ketika itu dia belum mandi janabah, maka tetap diharuskan dia berpuasa, tetap syah puasanya walaupun dia mandinya setelah adzan dikumandangkan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, Wan Suhail bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah, muttafaqun alaihi. Senantiasa manusia itu berada pada kebaikan selama mereka mempersegerakan di dalam berbuka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa li Tirmidzi min hadis Abi Hurairah. Dan dari Imam At-Tirmidzi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya, atau qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Bahwasanya kata Rasulullah, ini hadis qudsi, karena yang berkata adalah Allah di sini, di dalam hadis ini. Di mana kata Allah, ya, yang paling saya cintai dari hambaku terhadapku adalah siapa yang dia bersegera, siapa yang mereka itu bersegera di dalam berbuka. Dua hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Atau hadis pertama adalah hadis dari Bukhari dan Muslim, tentunya sahih. Adapun hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan selainnya, hanya saja padanya ada kelemahan di dalam sanad. Sehingga sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Tetapi apa yang disebutkan dari hadis Sahal bin Sa'id itu jelas bahwasanya seseorang senantiasa di dalam kebaikan selama dia bersegera di dalam berbuka. Maknanya ketika dia menyelisihi perkara tersebut, tentu ada konsekuensi yang dia dapati. Apakah ya hilang padanya dari bentuk kebaikan
ataukah ada hal-hal yang dia dapati dari perkara-perkara yang berlawanan dari makna kebaikan. Nah, di dalam hadis ini kita bisa membawakan beberapa permasalahan. Yang pertama tentang waktu berbuka. Tentang waktu berbuka. Tidak ada perbedaan di kalangan ahlul ilmi bahwasanya orang berpuasa itu dia berbuka ketika matahari telah terbenam. Bukan makna bersegera berbuka, artinya dia berbuka sebelum masuk waktunya. Bukan itu maknanya. Tetapi maknanya ketika sudah masuk waktu berbuka, dia tidak tunda-tunda untuk berbuka. Dia langsung berbuka. Dia langsung batalkan puasanya. Nah, dia langsung batalkan apa? Puasanya. Baik. Dan dikatakan tenggelamnya matahari itu apabila seluruh bulatan matahari tersebut telah tenggelam. Seluruh bulatan matahari tersebut telah tenggelam. Patokannya bukan dari warna. Karena kadang ya matahari masih menampakkan wujudnya, tetapi sudah ada seolah-olah sudah ada rona-rona. Nah, dan kadang matahari sudah tenggelam semua, tetapi masih terang. Seperti sekarang yang kita rasakan di maghrib ini, yang masih terang, seolah-olah apa? Belum masuk waktu maghrib. Tetapi kalau kita lihat matahari, maka seluruhnya telah terbenam. Itu jadi kalau sudah terbenam matahari walaupun masih terang kelihatan, maka sudah halal seorang untuk berbuka. Sudah halal seorang untuk berbuka. Adapun adzan, dia adalah penanda bahwasanya waktu telah masuk. Itu bukan ukuran. Itu bukan patokan seorang itu bolehnya berbuka. Hanya dia adalah penanda bahwasanya memang matahari telah terbenam. Maka di adzan, seseorang dia harus adzan agar orang-orang mengetahui waktu berbuka telah masuk. Nah, di sini juga seseorang yang ditugaskan sebagai muadzin, dia harus pandai di dalam melakukan tugasnya. Jangan terlalu berfokus pada ketetapan yang ditetapkan oleh biasanya jam waktu sepanjang masa. Nah, itu hanyalah pendekatan, dan memang kalau kita lihat kadang tepat betul, hanya pada sebagian keadaan kadang tidak tepat waktunya. Di sini muadzin apalagi berkaitan dengan maslahat banyak manusia, sekali-sekali dia pergi melihat di pantai untuk tenggelamnya matahari. Jadi ada mereka kerjasama. Ada seorang kerjasama, ada yang di masjid, ada yang di pantai, di pinggir pantai misalnya. Dan sekarang kecanggihan teknologi kan enak sekali. Tinggal dikhabarkan, matahari telah tenggelam. Maka di masjid dia sudah adzan. Jangan terlalu dia bangun ilmunya di atas sangkaannya. Sudah tenggelam, sudah tenggelam. Kadang ada keraguan di situ. Ya, kadang ada keraguan. Nah, ini pentingnya kerjasama, ta'awun di dalam kebaikan. Apalagi sifatnya maslahat yang luas. Kalau kita lakukan ini, betapa banyak pahala yang kita dapati. Kenapa? Karena bukan cuma dua orang yang menunggu adzannya kita. Kita menjadi sebab kebaikan orang bersegera di dalam berbuka. Subhanallah, kebaikan besar. Dibanding orang-orang menunggu misalnya, belum waktunya mungkin ini. Jadi dia tunggu sampai agak gelap. Nah, ini makna dari bersegera di dalam berbuka. Baik. Itu ketika bulatan matahari telah terbenam seluruhnya. Dan hukum dari permasalahan tersebut, hukum dari bersegera di dalam berbuka itu mustahab, bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah kewajiban. Artinya kalau dia terlambat sesaat, maka tidak mengapa. Hanya dia tentunya jauh dari makna hadis tadi. Kalau dia terlambat lama, juga tidaklah mengapa.
hanya menyelisih sunnah dan ada kemiripan dengan perbuatannya orang-orang apa? Orang-orang Yahud. Nah, hanya saja kalau dia ingin berpuasa wisol, ada pembahasannya nanti insyaallah taala. Nah, dari situlah juga kita bangun pendalilan bahwasanya bolehnya mengakhirkan berbuka. Karena pada satu sisi ada pensyariatan atau bolehnya seorang itu berpuasa wisol. Berpuasa wisol. Apa itu puasa wisol? Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Baik. Jadi sunnahnya seorang apa bersegera di dalam berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa seorang itu berada di dalam kebaikan selama dia bersegera di dalam berbuka. Dari apa? Dari Amr bin Maimun atau dari Amr bin Maimun radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaran wa bata'ahu suhuran." Adalah para sahabat Nabi, mereka manusia yang paling bersegera di dalam berbuka dan paling lambat di dalam sahur. Yakni dia akhirkan sahurnya. Taib. Ini makna dari bersegera di dalam berbuka. Adapun kalau mereka jadi patokan misalnya adzan, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Taib. Ketika mereka ingin berbuka. Nah, dan kebanyakannya kita semisal itu. Alangkah indahnya nanti mungkin di tempat yang kita ya pegang, dalam tanda kutip, artinya kita yang atur adzannya, maka paling tidaknya ada petugas, ya, ada kerjasama. Ya, kamu coba pergi lihat ya di pantai, bawa kurma 3 biji. Ya dengannya kamu langsung berbuka ketika melihatnya. Kabarkan saya melalui WhatsApp bosnya matahari telah terbenam. Itu lebih bagus insyaallah taala. Dan jangan khawatir insyaallah disimpankan dia nunya. Kalau disimpankan di bukanya. Ya. Karena kadang kita takut kalau saya pergi tidak ada nanti ingat-ingat Kak. Nah, ya, baku terus saja. Kadang melakukan kebaikan itu lebih banyak jatahnya. Disimpankan baik-baik diingat. Nah, spesial dia insyaallah. Kemudian hadis berikutnya, Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaihi. Sekarang kita masuk tentang hukum bersahur, hukum makan sahur. Hukum makan sahur. Bahwasanya kata Rasulullah, bersahurlah kalian, datang dalam bentuk perintah. Fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ada keberkahan. Baik. Dan barakah di sini itu datang dalam bentuk umum. Artinya barakahnya banyak. Bukan pada makan sahurnya saja, tetapi pada waktu di sahur tersebut. Nah, seseorang tidak mungkin mendapatkan waktu sahur tersebut, waktu keberkahan, atau tidak mungkin mendapatkan keberkahan di waktu sahur kecuali dia terbangun di waktu itu. Taib. Dan di dalam waktu sahur, di dalam waktu-waktu sahur itu ada memang keberkahan-keberkahan, semisal doa diijabah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sepertiga malamnya seorang hamba, jika dia beristighfar diampuni, jika dia berdoa dikabulkan. Nah, tasahharu, bersahurlah kalian, datang dalam bentuk perintah. Nah, dari sini bisa kita katakan apa hukum makan sahur? Apa hukum makan sahur? Bersepakat para ulama, kebanyakan para ulama tentang makan sahur itu adalah istihbab, hal yang disunnahkan bagi orang akan berpuasa. Bukan kewajiban. Walaupun konteksnya datang dalam makna perintah, tetapi ada dalil yang memalingkan dari makna wajibnya.
Kalau sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan puasa wisol, maka menunjukkan wajibnya makan sahur. Jadi Nabi itu berpuasa wisol itu kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Jadi beda nanti puasa wisolnya orang lain dengan puasa wisolnya Nabi. Nabi puasa wisolnya itu dia sambung puasa hari ini dan hari berikutnya tanpa makan sahur, tanpa makan sahur. Maka dari sini dibangun pendalilan bahwasanya makan sahur itu tidaklah wajib. Karena kalau sekiranya makan sahur wajib, tentunya Nabi tidak meninggalkannya ketika berpuasa. Walaupun konteks di sini tasahharu itu perintah, tetapi karena ada dalil yang memalingkan tentang kewajibannya, maka itu yang dipegang tentang sunnahnya. Sehingga tidaklah menjadi alasan bagi siapa yang telat makan sahur, dia misalnya begadang di malam harinya, dan ini sesuatu yang tidak bagus ketika di bulan Ramadan, kecuali ada hal-hal kebaikan yang dia lakukan. Kalau begadangnya apalagi bertepatan biasa Piala Dunia. Nah, ya bertepatan Piala Dunia atau piala-piala Eropa atau misalnya. Saya tahu karena memang ada hal-hal yang dengannya teman-teman lakukan semisal ini. Baik. Itu begadang sampai jam 2 atau jam 3. Tetapi tidak makan sahur. Selesai pertandingan mereka tidur. Ya subhanallah. Nah, ketika dia telat misalnya tidak makan sahur, bukan menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena makan sahur hukumnya sunnah, bukan kewajiban, bukan syarat syah seseorang untuk berpuasa. Bukan syarat sah seseorang untuk berpuasa. Nah, kalau sekiranya wajib, maka tentunya tidak syah seseorang berpuasa tanpa makan sahur. Tetapi karena hukumnya sunnah, dari sini kita katakan orang tidak makan sahur tetap wajib baginya untuk berpuasa. Walaupun dia tinggalkan keutamaan-keutamaan, keberkahan-keberkahan. Baik. Dia tinggalkan keberkahan-keberkahan. Kemudian ya, banyak manfaat dari seseorang itu makan sahur, yang dengannya seseorang jangan bergampang untuk meninggalkannya. Pertama, manfaatnya atau faedahnya dia ikuti sunnah Nabi, baik fi'liyahnya atau qauliyahnya. Nabi makan sahur dan Nabi mengucapkan tentang perkara tersebut. Kemudian seseorang ketika makan sahur itu menyelisihi cara puasanya orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab berpuasa juga. Hanya saja perbedaan puasanya kita dan puasanya ahlul kitab, mereka tidak makan sahur. Adapun muslim, mereka makan sahur di dalam puasanya. Dan ini tentunya keutamaan bagi agama Islam, bagi kaum muslimin. Kemudian keutamaan makan sahur itu menguatkan tubuh. Dan ini dirasakan. Baik. Dan ini dirasakan. Orang tidak makan sahur itu lemah, cepat tidur, capek di dalam beraktivitas. Apalagi kalau makan sahurnya salah. Ada memang ya yang dianjurkan untuk makan sahur, menu yang dianjurkan untuk makan ketika sahur, seperti kurma. Karena kadang kurma itu ternyata ya, kalau bagi siapa yang pernah mencobanya, dia makan sahur dengan kurma saja, itu agak lebih kuat dia di dalam berpuasa. Nah, tetapi ini tergantung dari person-person, ya. Tergantung dari tubuh seseorang. Tetapi anak pribadi pernah mencoba hal itu dan saya rasakan perbedaannya. Hanya saja syahwat untuk ingin makan yang lebih, itu lebih dominan. Ya, Indonesia tidak dikatakan makan kecuali kalau makan nasi atau teman-temannya dari ikan dan seterusnya. Baik. Kemudian di antara manfaat makan sahur itu menguatkan seorang untuk ibadah tentunya. Nah, dan paling bagusnya ketika seorang makan sahur itu akan menunda rasa laparnya, dan lapar itu adalah sebab terbesar seseorang itu gampang marah. Apalagi puasa sedikit-sedikit itu kalau kita disinggung, ya dikasih jengkel gitu, bagaimana amarah kita. Tetapi kalau kita sahur mungkin agak terbentengi karena tidak langsung kick lapar, ya agak tahan-tahan sedikit.
Tetapi kalau tidak sahur ki baru ada yang ganggu-ganggu ki, biasa di situ memuncak amarahnya kita. Nah, dengan bersahur insya Allah taala apa? Membentengi kita dari amarah dan dari perbuatan-perbuatan yang buruk tentunya. Kemudian ya, seseorang dimakan yang terbaiknya dia makan sahur itu diakhirkan. Sebagaimana ucapan dari sahabat yang mulia tadi. Para sahabat Nabi adalah manusia yang paling cepat berbuka dan paling mengakhirkan sahurnya. Dan perbuatannya Nabi juga semisal itu. Perbuatannya Nabi semisal itu. Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berada di waktu sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila sholati. Kemudian dia berdiri untuk menunaikan salat. Nah, maka dikatakan kepada sahabat, "Kam kana bainal adhan was sahur?" Berapa jaraknya antara adzan subuh dan sahurnya Nabi? Qala qadra 50 ayat. Sekitar 50 ayat. Jadi waktu yang ringkas sekali. Misalnya nanti kalau kita di Ramadan waktu subuh 4:30 misalnya. Mungkin waktu sahurnya kita mungkin jam 4:15 ya. Jam 4:15. Itu paling bagusnya ketika itu. Atau 10 menit sebelum adzan. Tapi kan kita beda. Setengah jam waktu sahur itu kayak tidak cukup. Mana cemilannya, mana ngopinya, ya. Sesuaikan waktu saja. Artinya apa? Tidak masalah kita lama-lama, kita mulai jam 4 jam 4 makan sahur, tetapi mungkin paling tidaknya kita tutup dengan beberapa saat sebelum adzan. Nah, paling tidak kita tutup dengan kurma atau minum air putih. Ada orang dia makan sahurnya di jam 2. Ya, apalagi yang saya katakan tadi, kadang mereka sambil nonton, dia bilang, oh sahur saja. Supaya kalau selesai langsung tidur. Itu tidak dikatakan sahur. Itu dikatakan makan malam. Nah, karena sahur ada waktunya memang. Ya, ada waktunya memang. Taib. Apalagi dia tidak niat sahur, ya dia perlu dia niatkan juga bahwa ini adalah perbuatan apa? Yang saya lakukan ini niat sahur. Bukan karena kebetulan saya berada di malam hari begadang, tiba-tiba ada makanan, saya makan. Nah, jadi di dalam segala ibadah, sahur adalah ibadah. Maka niatkan padanya makna sahur. Niatkan padanya sahur. Taib. Kemudian, ya, berapa kadar seseorang itu dikatakan sahur? Artinya, bagaimana porsinya seseorang itu baru dikatakan dia makan sahur. Apakah nanti dikatakan sahur kalau dia makan nasi, atau dia makan kurma, atau dia ada tehnya, atau makan ini itu, ataukah cukup dengan dia masukkan sesuatu di dalam tenggorokannya, semisal 1 teguk air. Maka jawabannya, seseorang ketika dia maksudkan sahur, walaupun dengan 1 teguk air, maka telah dikatakan dia telah bersahur. Dikatakan telah bersahur. Nah, jadi kalau ada orang malas makan sahur, ya susah sekali kasih bangun makan sahur. Paling tidaknya dia siapkan memang air di samping tempat tidurnya. Dikasih bangun makan sahur. Oh belum di adzan. 15 menit lagi baru adzan. Dia tunggu tidur. Oh 5 menit lagi baru adzan. Langsung dia minum 1 teguk. Selesai dia telah sahur. Nah, tetapi dia kalau makan, dia datangkan sunnah-sunnahnya seperti dia berdoa di waktu sahur, itu lebih berberkah sahurnya. Nah, apalagi dia makan kurma, karena memang sebaik-baik makanan di waktu sahur adalah kurma. Nah, adalah kurma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bi jar'atin min ma. Bersahurlah kalian walaupun 1 teguk air. Dan yang lewat di kerongkonganmu. Kata Nabi, nikmat sahur tamar. Sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Nah, dan kalau yang kita katakan tadi semisal tersebut. Kemudian permasalahan, ya, kadang muncul di benak kita, apakah ini sudah habis waktu sahur
ataukah sudah masuk, apa masih ada tersisa? Dan ini kadang ditanyakan kepada kami, ya. Dia ragu-ragu, apa antara ragu sudah masih mau makan, tetapi dia ragu juga, Pak, sudah masuk waktu sahur. Ini dia bangun di atas sangkan terbesarnya. Kalau dia yakin belum masuk waktu sahur, belum masuk waktu fajar, maka dia makan saja. Dia makan saja. Tetapi kalau lebih banyak ragunya, nah ini apa lebih banyak ragunya artinya keyakinannya lebih dekat sudah habis waktu sahur, berarti dia berhenti di situ. Dia berhenti di situ. Itu lebih meyakinkan ketika adzan dia berhenti. Kecuali dia punya patokan bahwasanya kalau jam begini belum masuk waktu belum masuk waktu fajar. Walaupun adzan sudah dikumandangkan, bisa jadi itu orang tidak paham waktu adzan, bisa jadi misal itu. Atau dia punya keahlian di dalam melihat melihat waktu fajar. Nah, karena nanti pembahasan ada fajar kadhib dan ada fajar shadiq. Fajar shadiq itu menunjukkan sudah selesainya waktu sahur. Itu sudah menunjukkan masuknya waktu fajar. Kalau dia punya keahlian di situ, itu Anda pegang, tidak usah lihat adzan atau dengar adzan dikumandangkan. Hanya saja, ya, untuk di perkotaan itu kadang tersamarkan fajar shadiq karena cahaya-cahaya lampu. Bisa jadi itu adalah masih gelap, hanya kita lihat oh ini kayak apa cahaya lampu padahal. Nah, untuk lebih menenangkan jiwa, ya dia pahami masjid yang mana yang betul-betul adzan di tepat waktu itu yang dia pegang. Kalau dia ragu, ya jangan dia bangun amalan di atas keraguan. Dia yang paling banyak, mana sangkan terbanyaknya. Oh ini sudah masuk waktu fajar, maka dia berhenti di situ. Dia berhenti di situ. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ma syakakta hatta la tasyukka." Kul ma syakakta hatta la tasyukka. Makanlah pada apa yang kau ragu. Artinya kau ragu sudah selesai waktu sahur atau tidak. Makan saja sampai tidak ada keraguan lagi pada engkau. Nah, ucapannya Ibnu Abbas ya, bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Salamah bin Amr ad-Dabiyyi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Hadis ini, nah, ada yang melemahkannya dan ada yang mensahihkannya. Baik. Seperti Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban ini mensahihkan hadis ini. Sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Hadis ini berbicara tentang apa yang dimakan ketika seseorang berbuka. Artinya apa yang utama? Apa yang utama? Kata Nabi, apabila salah seorang berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma, tamar. Tamar itu kurma yang telah masak. Ada kurma yang dikenal dengan rutab. Dia adalah kurma mengkal. Nah, apabila engkau tidak mendapatkan tamar, maka hendaklah kalian berbuka dengan air. Kenapa? Karena air itu mensucikan. Artinya maknanya lebih mudah terserap di dalam tubuh. Lebih mudah membersihkan, ya, mungkin apa yang dikatakan usus atau semisalnya. Baik. Nah, di sini ya, yang pertama, apakah memang sunnah seseorang itu berbuka dengan kurma atau tidak? Saya pernah bertanya kepada guru saya, apakah setiap kalimat yustahab itu maknanya sunnah atau tidak? Ya, sebagiannya guru saya mengatakan, ya kadang bermakna sunnah, artinya sunnahnya Nabi, dan kadang juga adalah sesuatu yang disukai, bukan bermakna sunnah pada sisi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam.
Nah, di sini juga dikatakan sehingga kita mengatakan apakah memang berbuka dengan kurma itu sunnah, artinya mendapatkan pahala sunnah karena Nabi melakukan perkara tersebut. Ya, ada yang mengatakan demikian dan ada yang mengatakan tidak. Karena di sana memang ya makanannya adalah kurma. Sehingga itu yang disebutkan. Wallahu taala alam, ya. Ala kulli hal, kalau kita lihat dohir hadis, ya perintah idza aftara ahadukum falyuftir ala tamar. Jika salah seorang kalian itu berbuka, maka dia berbuka dengan kurma dahulu. Ini yang utama. Ini yang utama. Nah, kurma di sini terbagi-bagi. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, karena Nabi yuftiru ala rutabatin. Adalah Nabi, dia berbuka dengan kurma-kurma mengkal. Qabala an yusalliya, sebelum dia menunaikan salat. Sebelum dia menunaikan salat. Taib. Tetapi kalau dia tidak dapatkan atau dia tidak berbuka dengan rutab, maka dia berbuka dengan tamar. Sehingga kita dapati rincian atau tingkatan di dalam berbuka. Yang pertama, yang paling utama adalah dengan kurma mengkal. Nah, di sini susah ya, tidak dapatkan kurma mengkal karena pengiriman dari tempatnya sampai ke Indonesia itu bisa menjadikan apa? Rutab menjadi tamar. Langsung masak sudah. Nah, kalau tidak ada maka tamar. Tamar itu sudah yang masak. Ya, ini yang sudah berwarna coklat atau kemerah-merahan. Itu tamar. Dan tamar beraneka ragam. Nah, tamar beraneka ragam. Kalau tidak kita dapati maka dengan air. Dengan air. Bukan dengan tahu isi atau dengan bawang. Tetapi dengan air dahulu. Karena kata Nabi apa? Dia adalah hal yang mensucikan. Apakah boleh kita selain itu? Boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita sebagai orang mengejar pahala, maka tentunya lebih mendahulukan yang namanya min babi afdhaliyah. Pada bab afdhaliyah kita dahulukan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang syahwat itu mendorong kita untuk menyelisih sunnah. Maknanya ya kita ini ya sekali lagi orang Indonesia kayak ndak syah berbuka kalau bukan apa gorengan dahulu. Nah, tetapi kalau kita ingin bersabar sesaat saja satu teguk dari air putih atau dua tiga teguk air putih baru kita lanjutkan berbuka dengan gorengan, maka insya Allah taala itu apa? Lebih mencocoki sunnah. Atau kita dahulukan dengan berbuka dengan kurma. Dan insya Allah taala kolaka ya tidak kekosongan dari kurma, tidak kekurangan, apalagi banyak donatur-donatur yang bersedia pada perkara tersebut. Ya. Itu tidak dipungkiri tentang pahalanya. Bersemangat di dalam kebaikan adalah hal yang semua kita inginkan. Hanya ada orang dimudahkan dan ada orang tidak dimudahkan. Bagi dimudahkan dia syukuri, dia lanjutkan perbuatan tersebut. Bagi tidak dimudahkan maka dia mendoakan orang berbuat kebaikan. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya tentang doa ketika berbuka. Secara umum tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan lafaz tertentu ketika berdoa. Tidak ada lafaz yang sahih. Lafaz yang masyhur seperti apa? Dhahabat dhama'u wa dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini memang sebagian para ulama mensahihkannya atau menghasankan seperti Syalbani rahimahullah. Tetapi sebagian para ulama menyebutkan ini tidaklah sabit dari Nabi atau tidak kuat hadisnya. Sehingga dari sini bisa kita katakan apa saja yang seseorang itu dia berdoa ketika berbuka maka boleh. Semisal doa yang masyhur di Indonesia. Apa itu? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Apa lagi? Ya, dan seterusnya. Ini kita baca bukan karena derajat hadisnya. Tetapi kita baca karena makna doa yang terkandung di dalamnya. Jadi kita mengamalkan bukan karena mengamalkan hadis yang lemah. Bukan itu yang kita amalkan. Tetapi apa? Kandungan doa di dalamnya. Sama dengan dhahabat dhama'u. Karena kita ketahui di hadis yang lemah. Atau ada perbincangan di dalamnya. Kita baca bukan karena apa? Bukan karena hadisnya. Tetapi kandungan yang terkandung di dalam doa tersebut.
Nah, makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam kitabnya Al-Mulakhas Fiqhiyah itu menyebutkan apa saja yang dibaca seorang dari berbuka puasa, apakah dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, maka boleh saja karena yang diinginkan doanya, kandungan doanya. Baik. Kemudian kapan dibaca doa semisal ini? Apakah setelah berbuka ataukah sebelum berbuka? Dohir hadis ya itu menunjukkan dibaca setelah berbuka. Karena dhahabat dhama, telah pergi lapar atau haus dan telah basah kerongkongan dan pahala telah tetap. Menunjukkan apa? Ketika seorang selesai berbuka baru ditetapkan pahala. Nah, sebagian para ulama mengatakan tidak, dibaca sesaat sebelum berbuka. Kenapa? Karena ada namanya tafaul, yaitu optimis, mengharapkan pahala. Ala kulli hal, ya seseorang dia berdoa sebelum berbuka, ada hadis-hadis umum bahwasanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak doanya. Dan dia membaca doa setelah berbuka itu juga hal yang disyariatkan. Nah, hal yang disyariatkan. Baik. Yang jadi permasalahan kita tidak pernah berdoa. Ya. Pas bunyi Allahu Akbar, langsung lihat mana gorengan, mana air. Itu langsung dicari. Ya. Basahi dahulu kerongkongan, baru dia berdoa. Baik. Atau dia menunggu berbuka di saat dia sembari berdoa. Nah, jangan di dalam kehidupannya dia luputkan kebaikan sedikit apapun. Padahal yang sangat mudah dia lakukan. Karena itu keutamaan yang tentunya semua orang bisa melakukannya. Kita tidak bisa berinfak dengan jutaan. Kita tidak bisa menyamai pahalanya orang-orang kaya. Tetapi kita bisa menandingi mereka dari hal-hal yang kecil, dari tasbih,
tentunya kita akan tahunya pada waktu kita belum karena ada hal yang kita masih belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.